Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, atas kesempatan yang Tuhan berikan, kita bertemu kembali dalam acara ibadah persekutuan online Soan Gusti pada kesempatan hari ini. Adapun yang menjadikan tema untuk ibadah kita hari ini adalah Roh Kudus memperlengkapi dan menuntun dalam kebenaran. Yang menjadi landasan firman Tuhan diambil dari Yohanes 15 ayat 26 sampai 27 dan dilanjutkan pasalnya yang ke-16 ayat 4 sampai 15. Kita percaya dan yakin akan kebenaran firman Tuhan seperti yang tertulis dalam kitab Yohanes 14 ayat yang 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kita percaya Tuhan Yesus hadir dalam persekutuan ibadah hari ini. Mari kita memulai ibadah hari ini dengan menyanyikan lagu Dalamnya Kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku
Bacaan ayat dari Mazmur 104 ayat 24 sampai 35. Saya ulangi, bacaan ayat dari Mazmur 104 ayat 24 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Betapa banyak perbuatanmu, ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak, tidak terbilang banyaknya, binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan lewitan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan engkau, supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta, dan engkau memperbarui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasih tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, haleluya. Kita yakin dan percaya bahwa setiap pujian yang kita naikkan pasti akan menyenangkan hati Tuhan. Mari kita pujikan hati hamba. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku, Yesusku. Kau tulus menerima
biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kau masih berikan kami kekuatan, kesehatan, keselamatan hingga saat ini Tuhan. Sebentar kami akan mengikuti persekutuan online. Semoga Tuhan lancarkan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu. Dalam Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kembali kita akan menaikkan pujian dengan judul Ku Hidup Bagimu. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Angkat tangan sama-sama. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan, selama ku hidup, selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan lagi, Yesus, kau kebenaran. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku, yang menyelamatkan kami. Kau yang memberikan kami hidup, Kau yang memberikan kami pengharapan. Itu yang kami percaya, ini yang mau kami lakukan. Ku ikut. Siapa yang perlu anugerah Tuhan, angkat tangan sama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Ya Tuhan, dan ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu.
Dunia tak bisa menjauh, dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yang mengasihi Tuhan, sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Terkadang, dalam momen-momen yang paling sulit, kesaksian seseorang menjadi cahaya yang membimbing kita melalui kegelapan. Oleh sebab itu, kiranya hidup kita menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kita, sehingga setiap orang boleh semakin dikuatkan dan diubahkan. Mari kita mendengarkan kesaksian yang akan disampaikan oleh saudara kita. Kiranya kesaksian yang disampaikan dapat memberkati kita semua. Ketika kamu terbangun di pagi hari, hari seperti apakah yang kamu bayangkan ada di pikiran kamu? Pernah gak sih kamu berasa bosan dengan rutinitas harian, bangun pagi dan melakukan aktivitas yang sama, dan rasanya akhir dari hari ini juga tidak akan jauh berbeda dengan kemarin? Jauh di dalam hati mungkin kamu pengen punya satu hari yang fun, yang luar biasa, seperti keseruan orang-orang yang kamu lihat di sosial media. Tapi coba kita bayangkan, jika kamu mengalami kejadian-kejadian luar biasa hampir setiap hari, apakah kamu akan kuat menghadapinya? Misalnya, kamu mendapatkan mobil baru di suatu hari, namun kehilangan pekerjaan keesokan harinya. Hari berikutnya kamu tiba-tiba dapat uang banyak. Lalu besoknya kehilangan orang yang kamu sayangi. Bukankah hari-hari ini adalah hari luar biasa? Namun bagaimana perasaan kamu jika seluruh hari-harimu seperti ini? Bisa-bisa kamu gak kuat karena hidup bagaikan roller coaster. Sebenarnya semua hari kita itu penuh dengan berkat Tuhan. Kita bisa menikmati apa yang kita dapatkan. Lihat bagaimana Tuhan menyertai kita dalam keseharian kita. Kita bisa bertemu dan bercanda dengan orang-orang terdekat kita. Dan paling penting, kita punya waktu tenang untuk membina hubungan dengan Tuhan. Sehingga kita bisa selalu dikuatkan. Luar biasa bukan? Oleh karena itu, tepatlah apa yang dikatakan dalam Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Adalah penting bagi kita melihat hari-hari dengan bijak, sehingga kita dapat menyadari kuasa Tuhan yang bekerja di hari-hari biasa sekalipun. Nah, sekarang gimana caranya untuk menghargai hari-hari biasa itu? Pertama, kita bisa mulai menulis hal-hal yang kita syukuri setiap hari. Kamu bisa mulai dari hal-hal yang kecil. Bisa pulang, pergi dengan selamat, masih bisa makan, masih sehat dan kuat. Kalau dipikir-pikir kita bisa melewati satu hari dengan lancar, itu berkat loh. Coba bayangkan kalau ada satu aja yang hilang. Tiba-tiba sakit, atau terlambat kerja, atau terlambat pulang ke rumah, atau lainnya. Nggak enak kan? Dengan adanya daftar dari hal-hal yang kita syukuri, kita pun jadi peka bahwa setiap hari itu banyak loh berkatnya. Yang kedua, jangan lupa untuk terus bersyukur kepada Tuhan dalam doa kamu. Kalau sampai hari ini kita bisa menikmati hari-hari yang baik, sadar gak sih itu semua Tuhan yang kasih? Apapun yang terjadi dalam hidup kita, terutama yang baik, itu terjadi seizin Tuhan juga. Tuhanlah yang memberikan semua yang ada dalam hidup kita. Jadi, yuk kita biasakan bersyukur dan melihat kerja Tuhan di semua hari-hari kita. Karena kita tahu Ia bekerja di hari-hari itu. Kalau kamu ingin lebih mempelajari kebaikan Tuhan dalam hidup kamu, kamu bisa langsung klik link di caption. Kami punya komunitas yang siap membantu kamu. Like dan share kalau kamu berasa diberkati oleh video ini. Thank you so much. Sampai jumpa di insight selanjutnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari
kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita angkat satu pujian melodi. Betapa disenangi tempat kediamanmu, jiwaku hancur merindukan pelataranmu. Satu yang ku pinta, diam di rumahmu dan terus menerus memuji Engkau. Itu bahagiaku. Lebih baik
Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Tuhan. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan suara Tuhan yang berbicara atas kami. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu, kasih karunia dan pertolongan-Mu. Bagimulah segala kemuliaan, hormat, pujian, syukur, karena daripada-Mu kami memperoleh semua berkat. Urapi hati pikiran kami dengan hikmat dan pimpinan Roh Kudus yang akan menuntun kami agar supaya kami dapat mengerti, memahami akan kehendak-Mu dan melakukannya. Ampuni kami Tuhan akan pelanggaran dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan ayat dari Yohanes 15 ayat yang ke-26 dan 27 dilanjutkan Yohanes 16 ayat yang ke-4 sampai ke-15. Saya ulangi, bacaan ayat dari Yohanes 15 ayat yang ke-26 dan 27 dilanjutkan Yohanes 16 ayat yang ke-4 sampai 15. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat, bahwa aku telah mengatakan kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepada kamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang menjadi tema renungan hari ini diambil dari kitab Yohanes 15 ayat 26 hingga 27 dan Yohanes 16 ayat 4 hingga 15. Roh Kudus yang berkarya atas orang beriman. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, 10 hari lagi Ia berjanji kepada murid-muridnya akan mengirimkan rohnya ke atas para murid pada peristiwa Pentakosta. Roh Kudus tidak lepas dari fondasi iman Kristen yang menekankan dari peristiwa kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan ketika Ia naik ke surga, Ia berpesan kepada murid-muridnya bahwa aku pergi kepada Bapa, dan Ia berjanji akan menurunkan rohku ke atasmu, yang artinya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkannya. Ia akan menyertai para murid, termasuk kita orang percaya, untuk selamanya.
Kepergian kepada Bapaknya bisa jadi untuk mendewasakan iman para murid, termasuk juga orang percaya, untuk mendewasakan iman orang percaya di dalam mempercayai karya Tuhan untuk dibagikan kepada dunia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, begitu pentingnya peran Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Karena Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang berkarya dan bekerja atas kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan juga kita semua orang percaya. Roh Kudus yang menyertai, membimbing, menuntun, menolong, menghibur, menjaga, menopang, dan menginsafkan akan dosa. Kebenaran, Ia datang dan memimpin. Bapak Ibu yang terkasih, kita menyadari akan dosa, kelemahan, dan keterbatasan, serta ketidakmampuan kita dalam mengerjakan untuk meneruskan karya keselamatan Allah di atas muka bumi ini. Maka Roh Kudus hadir untuk menolongnya. Sia-sialah apabila Roh Kudus tidak turun ke atas para muridnya pada waktu itu, dan juga termasuk kita orang percaya. Patutlah kita untuk bersyukur bahwa Roh Kudus berkarya atas kehidupan saya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Sebagai wujud syukur atas penyertaan Roh Kudus, maka kita nyatakan, kita saksikan kepada dunia melalui pikiran kita, perkataan, sikap hidup kita, serta tindakan kita sehari-hari, dan dengan berbagai karunia-karunia yang dianugerahkan Tuhan kepada kita lewat kesaksian kita. Bersaksi adalah tugas panggilan gereja yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kehadiran Roh Kudus memperbaharui hidup saya, Bapak, Ibu, dan Saudara, agar kedepannya semakin hidup kita semakin baik. Contoh, Roh Kudus menginsafkan akan dosa, yang berarti Roh Kudus menyadarkan agar kita tidak lagi hidup kita dipenuhi dengan dosa, kesalahan, dan bersedia untuk meninggalkan kehidupan lama kita untuk menjadi manusia ciptaan yang baru di dalam Kristus yang telah menerima karya penyelamatan Tuhan melalui kematian, yang hidup di dalam kebenaran dan semakin mengerti dan tahu akan kehendak-Nya. Bapak, Ibu, Saudara, sebagai akhir dari renungan firman ini, mengajak kepada kita semuanya sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus untuk memiliki kepekaan dan hati untuk menangkap akan kehadiran Roh Kudus yang bekerja dan menyertai setiap langkah hidup kita dalam kita bersaksi meneruskan karya penyelamatan Allah bagi dunia. Kiranya Roh Kudus memampukan kita dan memberkati. Amin. Marilah Bapak Ibu, firman pada hari ini kita akan berdoa. Terima kasih ya Roh Kudus yang turun ke atas semua orang percaya dan yang sudah memperjelas pada diri kami masing-masing. Terima kasih ya Roh Kudus yang hadir membimbing, menuntun,
memimpin, menyertai, dan memampukan kami untuk menjadi saksi-Mu di dalam memberitakan Injil Kristus pada dunia ini, supaya orang banyak mengenal Engkau dan memuliakannya. Berkati bangsa negara ini, gereja Tuhan, jemaat Tuhan yang dalam pergumulan, sakit penyakit, dan berbagai tantangan hidup yang dialami. Ampunilah kami, Tuhan, yang kurang peka akan kehadiran karya Roh Kudus yang menolong di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan semua di dalam pimpinan dan penyertaan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih atas renungan yang dibagikan. Kita yakin dan percaya bahwa firman tersebut boleh menjadi rema di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan menanggapi firman Tuhan yang telah kita terima dengan kembali menyanyikan firman Tuhan, mendengar suara-Mu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan yang sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan yang sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Di hadirat-Mu saat ini untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar firman-Mu, untuk mendengar suara-Mu.
Marilah kita bangkit berdiri, menyilangkan tangan kanan di dada kiri kita, bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Mari, saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersatu dalam doa syafaat. Dan untuk keluarga kami yang senantiasa Engkau berkati ya Bapa, kiranya Kau hadirkan tangan-Mu di tengah-tengah kami, agar kami dapat berkumpul kembali hanya oleh karena nama-Mu. Untuk anggota keluarga kami yang jauh dari rumah, kiranya kan selalu Engkau bimbing dan tuntun dalam setiap pergumulan kami, agar kami dapat terus melangkah, menyerukan megahnya nama-Mu hanya oleh karena kuasa-Mu. Bagi keluarga kami yang kini tengah menghadapi ujian-Mu ya Bapa, berikanlah kekuatan atas nama-Mu ya Bapa, agar kami dapat kembali sehat dan tegar dalam menyerukan kemegahan-Mu. Haleluya. Tuhan Yesus, kembali menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Saat ini kami anak-anak-Mu rindu untuk mendoakan gereja-gereja terkhusus di Indonesia Tuhan. Kiranya Tuhan selalu pakai kami, gereja-Mu, untuk menyebarkan kabar baik dari Tuhan. Kiranya gereja-Mu dapat memuliakan nama Tuhan dengan penuh rasa aman, sukacita, dan damai sejahtera. Tuhan juga kiranya selalu melindungi, memberkati gereja-gereja agar dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk GKJ Pelengkung. Kiranya Tuhan selalu lancarkan apa yang menjadi rencana kegiatan di komisi-komisi yang terdapat di GKJ Pelengkung Tuhan. Tuhan juga sertai pendeta, majelis, pengurus maupun jemaat dalam kami memuliakan nama Tuhan di gereja-Mu. Kami percaya Tuhan, kehendak-Mu lah yang akan terjadi. Biarlah GKJ Pelengkung dapat menjadi gereja yang merupakan sumber berkat dan sukacita bagi semua orang. Tuhan, kami juga mengucap syukur Tuhan menyediakan tempat bagi kami untuk beribadah setiap minggunya dengan layak, dengan aman, dengan penuh sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan yang jauh dari sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu senantiasa. Pada saat ini, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang tulus dan penuh harapan untuk memohon berkat bagi bangsa dan negara Indonesia. Kami memohon agar Engkau memberikan hikmat pada para pemimpin kami, agar mereka dapat memimpin dengan bijaksana dan kasih demi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Berkatilah gereja kami agar menjadi terang bagi dunia, mengajarkan kasih-Mu kepada semua orang yang memperjuangkan keadilan dan perdamaian dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, doa yang kurang sempurna ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa, kami mohon Tuhan Engkau jaga keluarga kami, supaya di dalam keluarga ini boleh tercipta kerukunan satu sama lain, saling mengasihi, mendukung, dan selalu taat patuh pada Engkau. Kami pun berdoa selalu untuk saudara-saudara kami yang masih bekerja ataupun masih belajar. Tuhan berkati pekerjaannya,
sehingga di dalam pekerjaannya kami selalu memberikan yang terbaik itu kemuliaan nama Tuhan. Berkati dalam pekerjaan kami Tuhan, supaya kami juga boleh memuliakan nama Tuhan di dalam pekerjaan kami, memberikan yang terbaik Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bimbing kami dalam bekerja Tuhan, sehingga kami boleh bekerja sama dengan orang lain. Kami boleh bersama-sama membangun hubungan yang baik bersama dengan rekan kerja kami. Kami pun berdoa untuk saudara kami atau anak-anak, teman-teman yang masih belajar di dalam sekolahnya. Tuhan memberkati pula sehingga sekolahnya boleh lancar, mereka boleh bersungguh-sungguh dalam belajar, menyelesaikan studi mereka Tuhan, sehingga nantinya apa yang mereka tuntut ilmunya berguna untuk masa depannya, memuliakan nama Tuhan di dalam sekolahnya. Engkau memberkati yang masih belajar ini Tuhan, berikan kecerdasan dan kemampuan untuk menerima setiap pelajaran yang ada. Tuhan memberkati sehingga apa yang diterimanya nanti juga boleh diterapkan di kemudian hari. Kami serahkan Tuhan segala sesuatunya Tuhan, keluarga, pekerjaan, pendidikan, ke dalam nama Tuhan, ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Biarlah kami di sini Tuhan, sebagai anak, sebagai orang tua, juga boleh membentengi hal-hal yang tidak baik Tuhan. Kami pribadi boleh berani untuk berkata tidak, untuk melakukan yang jahat. Biarlah kami boleh juga memilih setiap sosial yang baik. Kami boleh ada dalam perkumpulan yang baik Tuhan, yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami terhindar dari hal-hal yang jahat, terhindar dari sosial yang negatif, terhindar dari hal-hal yang tidak Engkau sukai. Kami mohon penyertaan Tuhan untuk hal-hal tersebut Tuhan. Kami mohon bantuan Roh-Mu Tuhan untuk memimpin kami, supaya kami tetap terus ada dalam penyertaan Tuhan. Kami serahkan Tuhan Yesus dan naikkan doa ini ke dalam tangan penyertaan-Mu. Haleluya. Inilah pokok-pokok doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh beribadah kepada Tuhan di saat ini. Terima kasih karena Engkau telah memampukan kami untuk mengalami kehadiran-Mu dan mendengarkan firman-Mu, sehingga kami mampu menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menyadari bahwa kehidupan kami tidak luput dari dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan selama ibadah ini. Semoga Roh-Mu yang kudus terus memimpin dan membimbing kami dalam hidup ini, baik yang muncul dalam pikiran kami, perkataan maupun perbuatan yang mungkin menyakiti hati sesama kami, terlebih menyakiti hati Tuhan. Melalui doa ini, kami datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Jamalah kehidupan kami Tuhan, dan tuntunlah kami agar semakin hari kami semakin bertumbuh dalam iman kami. Terima kasih Tuhan atas semua yang telah Engkau lakukan bagi kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bacaan ayat dari Kisah Para Rasul 2 ayat 17-21. Saya ulangi, bacaan ayat dari Kisah Para Rasul 2 ayat 17-21. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, dan anak-anakmu, laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat, dan aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap, matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan akan menjadi darah. Sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan. Marilah Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri dan kita akan terima berkat dari Allah. Dan saat ini kami akan menerima berkat, kiranya kasih karunia yang dari Allah Bapa, Allah Putra, dan persekutuan dengan Roh Kudus turun ke atas saudara semua, memberkati, menyertai hari ini, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari sekali lagi kita angkat satu pujian, Rindu Selalu. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan, dekat denganmu, itu yang ku rindukan. Sebab ku dapati kedamaian, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan.
dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku sukai hadiratmu. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati keagungan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Demikian ibadah online Sowan Gusti di kesempatan hari ini. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara semuanya yang telah mengikuti ibadah dari awal, pertengahan, hingga akhir. Sampai bertemu kembali dalam ibadah Sowan Gusti berikutnya. Tetap menjadi garam dan terang dunia. And God bless you.